372, episode 70 sebuah kisah yang tidak bisa dibagikan 4. Ketika saya perlahan-lahan tersadar, saya memutuskan untuk mengaktifkan sudut pandang pembaca maha tahu. Sehingga, metode untuk menghapus Middle Island nomor 4 adalah setelah berhasil menguasai kontrol dongeng, Jong Hui Won akhirnya memasuki skenario Pulau Tengah dan mulai membantai peserta lainnya. Saya tidak tahu. Nah, jika mereka datang pada saya hanya akan membunuh mereka semua. Jenderal-jenderal kita juga kelas dongeng, tahu. Jangan kamu meremehkan kami. Jong Hui Won mengaktifkan Hour of Judgment, sementara Yi Ji Hye mengaktifkan Demon Slaying. Saat mereka mengamuk di medan perang mereka, sekitar waktu yang sama, anak-anak mulai membersihkan skenario Middle Island dengan cara mereka sendiri yang cerdas. Aku menjinakkan, wisep yang tak terlihat. Mari kita curi pengubah orang itu menggunakan orang ini. Tapi, kita hanya bisa mengirim serangga ke sana. Apa metode yang cerdik untuk menyelesaikan skenario? Sedemikian rupa sehingga saya tidak perlu membantu mereka sama sekali. Keyuhak, kehak, erangan. Yi Hyun Seong mendapati dirinya sendirian di Pulau Tengah yang berbeda dan sedang dipukuli habis-habisan oleh rasi bintang dan inkarnasi lainnya. Dia dalam posisi janin sambil memelototi musuh-musuhnya dengan mata sedih, tapi kemudian, dia tiba-tiba meraung seperti beruang besar. Satu hal yang lebih menyedihkan kemudian berakhir sendirian, adalah dipukuli sendirian. Sinar cahaya yang kuat meledak keluar dari tubuh Yi Hyun Seong, menyebabkan para peserta di sekitarnya meledak secara massal. Saya akrab dengan teknik itu. Itu adalah salah satu teknik khusus yang dimiliki oleh Master of Steel, rilis dampak, yang melepaskan semua kerusakan yang terakumulasi sekaligus. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari alur cerita asli benar-benar menipu karakter. Bagaimanapun, saya harus melihat dengan jelas bahwa Yi Hyun Seong juga menjadi lebih kuat. Karakter, Yang Hayoung, telah mengaktifkan Breaking the Sky Force Pang. Adapun Yang Hayoung, dia membersihkan skenario sambil menunjukkan kekuatan luar biasa. Bagi saya, dia tampaknya berada di jalan untuk benar-benar menjadi penguasa tembok yang dimilikinya. Yah, dia adalah orang yang berbakat sejak awal, dan juga mampu menyerap teknik orang lain dengan lebih cepat juga. Dinding tidak dapat diidentifikasi, sedang berkembang. Dindingnya menjadi jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Dia bisa mengobrol dengan transcender selain melalui dinding, dan belajar dan memahami kemampuan mereka. Di satu sisi, bisa dikatakan ada beberapa kesamaan antara metodenya dan saya membaca buku. Dinding tidak dapat diidentifikasi, telah merasakan kehadiran Anda. Pandangan saya langsung dipenuhi dengan white noise. Tembok yang tidak dapat diidentifikasi, sedang menatap tembok keempat. The Empathed Wall, sedang menatap unidentifiable wall. Saat kedua dinding saling menatap, pandangan saya tiba-tiba menjadi kabur, buram. Kurung siku buka. Akhir dunia garis mendekati. Ketika pandangan saya hancur, saya bisa mendengar suara yang tidak dikenal. Kim Dokja, mereka akan datang untuk menemukanmu. Frur. Saat saya sadar kembali, saya merasakan ponsel cerdas saya bergetar. Saya mengaktifkan layar tanpa terlalu memikirkannya, hanya untuk mengetahui tanggal hari ini. Tanggal 15 Februari. Karena kami tidak ada di bumi, laporan cuaca setempat tidak muncul. Yang bisa saya konfirmasi hanyalah tanggalnya. Meski begitu, saya juga tidak bisa mengatakan itu akurat. Indikator ruang waktu telah lama kehilangan artinya setelah saya bergerak di sekitar dimensi yang berbeda mau tak mau, setelah semua. Semua orang dalam hidup dalam waktu yang berbeda dari yang lain. Itu yang terjadi, tapi sekarang. Tanggal 15 Februari kan. Saya sedikit berpikir tentang tanggal ini, sebelum menyerah dan meletakkan telepon. Kepalaku berantakan-berantakan, dan hampir setiap bagian dari tubuh inkarnasiku juga terasa sakit. Aku mengerjap beberapa kali sambil melihat ke bawah tubuh bagian atasku untuk menemukan perban yang membalut area dadaku. Di mana aku sekarang? Lingkungan perlahan memenuhi pandangan saya. Pertama, spray putih bersih, diikuti oleh dekorasi oriental elegan di ruangan tempat saya berada. Seseorang yang bersandar pada jendela dan melihat keluar melemparkan pertanyaan kepada saya. Kamu bangun sekarang? Kamu. Matanya melengkung dengan cara nakal. Ah, jadi begini rasanya hidup kembali setelah mati. Tapi, bukankah kamu mati? Aku melakukannya. Melihat Han Suyong terkekeh seperti itu, bagian dalam kepalaku menjadi semakin rumit. Saya segera mengingat pemandangan itu sebelum pingsan, peristiwa dia sekarat di pedang Yu Jong Hyok, aku bertarung melawannya, dan kemudian, pingsan karena serangannya, dan akhirnya, berbagi percakapan dengan Yu Sang-ah di dalam perpustakaan. Han Suyong mendekati tempat tidur sebelum aku menyadarinya dan mencubit pipiku. Bagaimanapun, Kim Dokja, terkadang kamu bisa benar-benar menggemaskan. Petik 2. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa dia mempermainkan saya untuk pengisap. Saya melihat lebih dekat dan menemukan jarum 4 kecil yang menempel di lengannya juga. Petik 2. Di mana kita? Ruang tunggu pulau utama. Tempat, pria, itu dan istananya berada. Petik 2. Saat itulah, saya tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Tuan Pulau, memanggil inkarnasi, Yu Sang-ah.
Saat itu ketika pria itu membawa Yu Sang-ah pergi, ada pesan lain muncul di depan mataku, juga. Tuan Pulau, mengundang Anda. Raja Reinkarnator, protagonis ketiga dari buku, Three Ways to Survive in a Ruined World, telah memanggil kami ke wilayah mereka. Tapi, aku cukup yakin bahwa aku gagal menyelesaikan skenario. Bukankah aku harus menghapus skenario Middle Island untuk sampai ke sini, jadi bagaimana? Petik 2. Tidak, kamu sudah membersihkannya. Saya segera mengkonfirmasi log pesan. Anda telah menghapus skenario tersembunyi, pengambil menyambar. Handout hadiah saat ini dalam keadaan siaga. Itu benar. Tapi bagaimana caranya? Aku belum mengumpulkan suku kata, Phil, jadi bagaimana? Petik 2. Han Suyong tanpa kata menunjuk ke kalung yang tergantung di leherku. Iblis nafsu dan murka. Kalung modifir yang sudah selesai memancarkan cahaya lembut. Tapi sesuatu seperti ini tidak bisa terjadi. Salah satu suku kata seharusnya hilang di kalung saya. Han Suyong berbicara, Yu Jong Hyok memberikannya kepadamu sebelum pergi, mengatakan bahwa itu adalah sisa. Yu Jong Hyok melakukannya. Tapi kenapa? Pikiranku jadi berantakan lagi. Hal-hal yang dia katakan pada saat-saat terakhir berdering dengan jelas di kepalaku. Yu Jong Hyok, mantan regulator. Bukan regulator Yu Jong Hyok, tetapi mantan regresor. Apa yang dia pikirkan ketika dia mengatakan itu padaku? Di mana dia sekarang? Skenario selanjutnya. Perasaan hampa dan lega menyapu saya secara bersamaan ketika saya mendengarnya. Dia kembali berjalan di depan semua orang untuk membersihkan skenario. Petik 2. Lagi pula, siapa targetnya? Kamu baru saja bangun, tapi kamu sudah penuh dengan pertanyaan. Menyebalkan sekali. Aku duduk di tempat tidur, mata berkedip seperti orang idiot. Dia menunjuk ke dadaku lagi. Setelah melihat lebih dekat, ada 2 kalung pengubah yang tergantung di leher saya. Salah satunya adalah pengubah Asmodes, iblis nafsu dan murka, sedangkan yang lain adalah dari tempat di mana pengubah saya seharusnya diganti dengan lubang kosong, sebagai gantinya. Tidak mungkin. Iya. Setidaknya dia memang meninggalkan, bajingan itu. Sekarang giliranku untuk bertanya, apakah Yu Sang-ah masih ada di dalam dirimu? Petik 2. Petik 2 titik. Raja Reincarnator sudah mengambilnya. Petik 2. Apa dia mengatakan hal lain sebelum pergi? Dengan goyah aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Sambil berdiri di sebelah Han Suyong, aku menatap pemandangan kota yang terbentang. Reincarnator sibuk berkeliaran di jalan-jalan yang memiliki getaran Tiongkok kuno yang tidak salah lagi. Makhluk dari dunia lain ada di sini, makhluk yang telah memilih untuk menjalani kehidupan baru di tempat ini, bersama dengan nama dan wajah yang berbeda. Dia berkata, mari kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Bagi saya, masih akan menjadi kehidupan ini tetapi bagi Yu Sang-ah, itu memang akan menjadi kehidupan selanjutnya. Dia akan mendapatkan tubuh baru, kehidupan baru, melalui kekuatan Raja Reinkarnator. Dengan kata lain, dia bisa menjalani kehidupan baru di dunia ini. Han Suyong dan aku menatap jalanan di bawah tanpa mengatakan apa-apa. Seolah-olah kami sedang mencari Yu Sang-ah yang bersembunyi di suatu tempat di jalan-jalan tak bernama ini. Han Suyong tiba-tiba membuka bibirnya untuk berbicara. Salju turun. Dia benar, serpihan salju turun dari langit. Awalnya, dunia khusus ini tidak memiliki salju. Namun, justru itulah yang dilakukan. Salju jatuh seperti cahaya bintang. Dan di balik langit tinggi tempat kepingan salju terus berjatuhan, rasi bintang sedang menonton kisah saya. Tidak ada pesan tidak langsung yang menjangkau saya, tetapi saya masih bisa merasakan bahwa mereka menatap saya. Kemungkinan mereka telah berkumpul sedikit demi sedikit sampai sekarang tersebar dengan lembut di langit. Aku menoleh ke samping untuk menemukan Han Suyong mengajariku. Dia meraih pengubah kalung, saya dan tersenyum. Aku kira kamu bukan lagi, Raja Iblis, dari keselamatan. Bukankah seharusnya kamu mendapatkan modifir baru sekarang? Petik 2. Saya mulai mengingat hari-hari yang saya habiskan sebagai Raja Penyelamat Iblis sambil mendengarkan ceramahnya. Belum terlalu lama, tetapi hari-hari itu adalah saat-saat paling cemerlang dalam hidupku. Saat penglihatanku semakin basah dan kabur, aku bisa melihat Han Suyong terkikik. Kalau begitu, haruskah aku menebusnya untukmu? Apa yang akan terdengar bagus untukmu? Aku bertanya-tanya. Bagaimana dengan, aku terlalu pingsan men? Atau, lubang ajaib-ajaib? Hei, kamu, menangis. Petik 2. Wajahku tercermin dalam irisnya, matanya melebar karena terkejut. Sebenarnya, saya ingin bertanya padanya, seorang penulis. Karena dia seorang penulis, mungkin dia bisa mengatakannya dengan jujur. Katakan bahwa saya berbuat baik sampai sekarang, apakah saya membuat pilihan yang salah atau tidak? Apakah saya akan melihat kesimpulan yang diinginkan ketika saya mencapai akhir cerita ini atau tidak? Hei, kenapa kamu menangis seperti itu? Saya mengerti, oke, saya mengerti, jadi berhentilah. Di sana. Dia pasti memikirkan sesuatu, ketika dia mulai mencari-cari di sakunya berikutnya. Segera setelah itu, sesuatu yang manis dan sedikit masam memasuki mulut saya. Kenapa kamu menangis di hari yang menyenangkan seperti hari ini?
Maksudku, bahkan turun salju juga. Aku berjanji untuk memikirkan modifir yang bagus nanti, oke. Kata Han Suyong, sebelum menghindari tatapanku untuk menatap ke kejauhan. Hari ini tanggal 15 Februari. Itu yang dikatakan smartphone. Namun, waktu tempat ini dan waktu bumi tidak sama, oleh karena itu indikator ini hanyalah kesalahan. Itu adalah kencan yang kebetulan, tanpa makna di baliknya. Bahkan kemudian, bagaimana jika ada semacam mukjizat dan tanggal ini memang benar? Lalu, hari ini adalah hari ulang tahunku. Han Suyong menggosok matanya saat dia berbicara. Aku sudah ingin melihat yang lain. Saya mengumpulkan setiap ons kekuatan saya untuk membuat jawaban saya. Petik 2 titik. Ya saya juga. Seolah-olah kata-kata itu menjadi sinyal. Teks yang direvisi telah menyelesaikan pembaruannya. Hadiah yang dikirim oleh seseorang tiba di depan pintu saya. 3 cara untuk bertahan di dunia yang hancur, revisi akhir.txt. Di dalam salju yang berhamburan dan jatuh, Yu Jong-hyuk sedang menatap Castle of Reincarnators. Kemungkinan besar, Kim Dok-ja sudah sadar sekarang. Dan Yu Sang-a akan berada di tengah-tengah reinkarnasi, setelah bertemu dengan Tuan Pulau. Petik 1 titik. Wanita itu. Kerutan yang dalam merayap di wajah Yu Jong-hyuk. Dia tidak akan pernah bisa melupakan momen ketika kepalanya menabrak dinding misterius itu beberapa hari yang lalu. Dia harus mengamati dengan paksa bahwa bagian dalam dinding di tengah-tengah badai probability yang mengerikan. Dan disitulah dia memberi saksi potongan-potongan kisah yang tidak dia ketahui sebelumnya. Beberapa dari mereka sesuai dengan harapannya, sementara beberapa dari mereka pasti berita baginya. Beberapa dari mereka bahkan mengejutkannya juga. Itu semua terjadi sesaat, tetapi dia menemukan informasi yang dia cari dari tembok itu, serta jawaban yang ingin dia temukan. Dan sekarang, dia menyadari bahwa sudah waktunya mempraktikkan jawaban yang dia temukan. Plotter rahasia. Dia mengangkat kepalanya untuk menyambut tatapan dari rasi bintang yang licik. Constellation, Secretive Plotter, sedang melihatmu. The Secretive Plotter, konstelasi yang muncul pertama kali dalam regresi ini. Dan, eksistensi tak dikenal yang informasi atau buktinya tidak dapat ditemukan di salah satu dunia 1863. Constellation, Secretive Plotter, sedang melihatmu. Bukankah aku sudah bermain cukup lama dengan rencanamu? Saya yakin bahwa saya memiliki hak untuk mengajukan 1 atau 2 pertanyaan. Petik 2. Secretive Plotter, tidak membalas sesaat. Tapi kemudian, sebagian langit tiba-tiba menjadi diwarnai dalam kegelapan, dan sinar cahaya hitam jatuh ke arah Yu Jong-hyuk. Cucut. Ketika percikan dari probability bergerak di sekelilingnya, ruang waktu di sekitarnya mulai terdistorsi dengan jelas. Dia saat ini di dunia diperintah oleh Tuan Pulau, tidak ada constellation peringkat teratas yang dapat mengerahkan sebanyak mungkin probabilitas di tempat ini. Namun, Secretive Plotter adalah eksistensi yang bisa melakukan hal itu. Bayangan hitam pekat muncul dalam kegelapan. Apa yang membuatmu penasaran? Oh, boneka dari mimpi paling kuno. Mengapa kamu menunjukkan padaku buku itu? Bayangan, Secretive Plotter, goyah seolah-olah akan mengejeknya. Yu Jong-hyuk melanjutkan dengan pertanyaannya. Apakah kamu ingin aku jatuh dalam keputusasaan? Anda ingin saya membunuh Kim Dok-ja setelah membaca buku itu? Petik 2. Mungkin tidak. Mengapa kamu merencanakan sesuatu seperti itu? Kamu pikir kamu bisa memahaminya setelah mendengar jawabannya? Suara arogannya dipenuhi dengan keyakinan mengetahui bahwa makhluk rendahan seperti dia tidak akan pernah mengerti, bahkan setelah mendengar kebenaran. Yu Jong-hyuk mengajukan pertanyaan lain. Mengapa kamu mengirim Kim Dok-ja ke belokan ke 1863? Mengapa Anda memerintahkannya untuk membunuh saya di sana? Petik 2. Anggap saja skenario seperti itu akan menyenangkan untuk diamati. Bayangan itu bergoyang-goyang seolah-olah terkekeh. Yu Jong-hyuk tetap tenang dan berbicara bagiannya. Semua rencanamu adalah untuk menghancurkan Kim Dok-ja. Kenapa kamu berpikir begitu? Apakah Anda punya alasan untuk percaya bahwa itu masalahnya? Mungkin aku tahu. Mungkin aku punya alasan yang cukup bagus. Petik 2. Rasi bintang ini, memegang permusuhan misterius terhadap Kim Dok-ja, dan pada saat yang sama, tidak ada dalam karya asli, sama seperti dia. Yu Jong-hyuk sudah lama mengejar konstelasi ini. Dan dia akhirnya mencapai jawaban untuk pencariannya pada saat ini. Plotter rahasia. Apakah Anda, Kim Dok-ja, dari masa depan? Petik 2. Finn.